Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Insap Paroki Gereja Kristus Raja Baciro. Hari ini 26 Agustus 2021 kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Pada suatu hari Yesus kemudian berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat tuan-tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan gertakan gigi." Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengajari kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang mampu berpegang pada komitmen yang sudah kita miliki. Komitmen apakah itu? Komitmen sebagai murid-murid Kristus. Tentu sebagai murid-murid Kristus kita sendiri sudah mengalami bagaimana di satu sisi menjadi pengikut Kristus, menjadi sahabat-sahabat Kristus, itu adalah jalan kebahagiaan yang sungguh-sungguh benar. Sebab Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Tetapi di lain sisi, kadangkala secara manusiawi dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti Kristus itu juga rasa-rasanya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Hidup di dalam komitmen kita sebagai pengikut Kristus menuntut kita untuk sungguh-sungguh mampu setia. Setia pada apa? Sekali lagi, setia pada apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Maka kita semua ibaratnya tadi diumpamakan dalam Injil adalah seorang hamba yang diberi tugas kepercayaan tertentu. Tadi dalam bacaan Injil misalnya ada seorang hamba yang diberi tugas untuk menjaga pintu gerbang sementara tuannya sedang pergi dan sampai larut malam tidak kunjung datang. Hamba yang setia akan menunggu sampai tuannya datang jam berapapun itu, sekalipun memang berat karena ia harus menahan kantuk, karena ia juga tetap harus berjaga seandainya ada orang lain yang berkehendak tidak baik dan sebagainya, atau juga harus setia menunggu kapan tuannya itu datang. Maka apapun panggilan kita semua dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Saya dan kami para imam, bruder, suster, frater dipanggil untuk setia dalam panggilan hidup kami, pengabdian kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Sementara ibu bapak yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, sama. Kita juga memiliki panggilan dan perutusan yang sama, yaitu setia pada panggilan yang kita miliki. Maka apapun panggilan kita masing-masing, undangan panggilan kita tetap sama, yaitu untuk setia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat pada Tuhan supaya dalam keadaan apapun, sesulit apapun hidup kita tetap mampu, kita diberi rahmat kesetiaan untuk senantiasa berpegang pada Kristus Sang Juru Selamat kita. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam iman, harapan,
dan kasih akan Tuhan kita, dan kita semua semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia pada pasangan kita, pada panggilan kita, dan pada Dia yang telah mencintai kita sampai memberikan nyawanya. Demikian renungan inspirasi sabda yang bisa saya aturkan pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi berkat dalam